sidang gugatan dari 20 penggugat terhadap 8 tergugat meminta agar proyek PIK 2 di dalam PSN maupun di luar PSN minta dihentikan dan kemudian membayar ganti rugi kepada negara sebesar 612 triliun. Pada sidang hari ini, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan sidang kali ini akan dilanjutkan kepada tahap mediasi. Kita tentu menjadi penasaran apa yang akan terjadi di mediasi agenda sidang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, selamat berjumpa lagi dengan saya Effendi di Effendi Advokatan Channel, sebuah channel yang akan membahas masalah-masalah kemasyarakatan yang diulas secara populer. Apa kabar sahabat-sahabatku? Semoga sahabatku sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sahabat-sahabatku, kali ini kita akan membahas tentang sidang gugatan dari 20 penggugat terhadap 8 tergugat. Kasus yang dicatat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yaitu dengan nomor perkara 754 Perdata G/2024 PN Jakarta Pusat. Perkara ini adalah gugatan meminta agar proyek PIK 2 di dalam PSN maupun di luar PSN minta dihentikan dan kemudian membayar ganti rugi kepada negara sebesar 612 triliun yang dibayar oleh Kementerian Keuangan, di mana dalam gugatan ini Kementerian Keuangan merupakan turut tergugat. Nah, sahabat-sahabatku, perkara ini salah satu pengacaranya adalah Ahmad Khojinuddin, di mana Pak Ahmad Khojinuddin ini saat ini sedang ramai dibicarakan dikarenakan ketika beliau datang ke Tangerang ke kawasan PIK 2, Ahmad Khojinuddin mendapat titik 2 di atas persekusi dari yang dikatakan katanya preman-preman yang ada di PIK 2. Nah, sahabat-sahabatku, penggugat dari perkara ini 6-nya itu diantaranya adalah kolonel, kemudian 1 brigadir jenderal, dan lain-lainnya adalah tokoh-tokoh dari masyarakat, tokoh-tokoh terkenal. Kemudian juga sahabat-sahabatku, tergugatnya itu adalah yang pertama ini ada Sugiarto Kusuma atau Aguan, kemudian Antoni Salim, kemudian tergugat 3 itu adalah Pantai Indah Kapuk 2, kemudian tergugat 4 PT Kukuh Mandiri Lestari, kemudian yang kelima tergugat kelima Joko Widodo, tergugat keenam adalah Airlangga Hartarto, kemudian tergugat ketujuh Ketua Umum Abdesi Surtawijaya, kemudian juga tergugat ke-8 adalah mantan Ketua Abdesi yaitu Mas Kota, dan di sini ada turut tergugat yaitu Kementerian Keuangan. Nah, sahabat-sahabatku, pada sidang hari ini, Senin ini, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan bahwa sidang kali ini akan dilanjutkan kepada tahap atau agenda sidang berikutnya berupa mediasi. Mediasi ini tentu merupakan sarana untuk musyawarah kedua belah pihak. Pengadilan memberikan waktu 30 hari, bisa juga waktu itu ditambah lagi atau perpanjangan waktu lagi, tergantung kebutuhan dua pihak. Nah, sahabat-sahabatku, apakah dalam mediasi nanti kedua pihak bisa memanfaatkannya? Artinya di mediasi nanti akan terjadi perdamaian. Apakah nanti penggugat akan mengajukan perdamaian ke tergugat, diterima atau ditolak? Apakah juga nanti pihak tergugat mengajukan perdamaian kepada penggugat, apakah ditolak atau terima? Hal-hal ini tentu akan menentukan sahabat-sahabatku tentang sidang ini selanjutnya. Artinya apabila di tahap mediasi nanti sidang berikutnya itu terjadi perdamaian, maka perkara ini dengan demikian dianggap selesai. Tapi ketika dalam mediasi itu tidak bisa terjadi perdamaian atau kedua pihak tidak mau berdamai, maka
sidang itu akan dilanjutkan ke tahap sidang berikutnya yang tentu memakan waktu yang cukup lama sekali. Setelah gagal dalam mediasi ini, maka sidang nanti akan dilanjutkan dengan jawaban tergugat, kemudian replik, kemudian duplik, kemudian pembuktian dari kedua pihak, kemudian kesimpulan, baru putusan. Dan sahabat-sahabatku, ketika nanti tidak terjadi pertamaian, sepertinya sidang ini akan ramai karena masyarakat boleh melihat tentang jalannya sidang ini, dan nanti masyarakat juga bisa melihat apa kira-kira yang nanti akan disampaikan, misalnya dalam bukti atau saksi yang dihadirkan oleh penggugat. Kemudian juga mungkin nanti akan bisa disaksikan apa yang dikatakan saksi, kemudian bukti yang dihadirkan oleh tergugat. Nah, sahabat-sahabatku, perkara ini tentu bukan perkara kecil karena di sini ada konglomerat Naga 9, kemudian juga sahabat-sahabatku ada mantan Presiden Republik Indonesia. Tapi apapun namanya, sahabat-sahabatku, semuanya adalah warga negara Indonesia dan semua warga negara Indonesia diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan ataupun dia digugat. Hal ini merupakan hal yang sah-sah saja di negara hukum dan di negara demokrasi. Kita tentu menjadi penasaran apa yang akan terjadi di mediasi agenda sidang berikutnya. Mari kita ikuti terus perkembangan dari perkara di PIK 2 atau PSN PIK 2 ini. Itu saja sahabat-sahabatku yang saya dapat sampaikan. Saya tutup, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.